Bab 161. Menegosiasikan persyaratan. Pada saat ini, Liu Changfeng masih setengah mati, tergeletak di halaman. Melihat Zhou Yu keluar, matanya dipenuhi darah merah, dan wajahnya penuh kebencian. Dia, yang mempraktikkan pemurnian ki dan pemurnian tubuh, adalah seorang seniman bela diri di alam bawaan yang agung. Masa depannya menjanjikan kemungkinan untuk menembus batas-batas keduniawian, berdiri di puncak dunia seni bela diri negara bagian Qin, dan menikmati kejayaan dan kekayaan yang tak terhingga. Namun kini, semua itu telah dihancurkan oleh pria di hadapannya, Zhou Yu. Dia menjadi lumpuh. Hal ini membuat kebenciannya terhadap Zhou Yu merasuk ke tulang-tulangnya, ke dalam jiwanya. Binatang buas, beraninya kau melumpuhkanku, kau akan mati. Kamu akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Keluarga Liu tidak akan membiarkanmu pergi. Ayah angkatku tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Zhou Yu menjawab dengan dingin. Apa yang akan terjadi padaku di masa depan masih belum diketahui. Tapi masa depanmu, akan segera kau ketahui. Petik 2. Setelah berbicara, Zhou Yu hendak membunuhnya. Pada saat itu, dua suara terdengar pada saat yang sama. Tunggu. Jangan ganggu dia. Zhou Yu menoleh dan melihat Sui Tianyu dan Li Dean keduanya telah berlari keluar. Apa yang sedang terjadi? Zhou Yu bertanya. Li Dean buru-buru berkata. Zhou Yu, Liu Changfeng hampir membunuh cucu perempuanku. Aku membencinya sampai ke tulang dan tidak menginginkan apapun selain kematian padanya, tapi dia tidak bisa mati. Liu Changfeng adalah putra angkat Liu Gong, dan keluarga Liu adalah yang terdepan di antara 7 keluarga besar di kota provinsi tersebut. Kekuatan mereka terlalu besar. Jika kau membunuhnya, kau akan menciptakan perseteruan mematikan dengan keluarga Liu, dan masalah akan terus datang tanpa akhir. Sui Tianyu juga berkata, benar, saya setuju dengan Dr. Ilahi Li. Zhou Yu, aku tahu kau sangat kuat, mungkin tak seorang pun di seluruh alam bawaan dapat menandingimu, tapi keluarga Liu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ada orang di belakang keluarga Liu. Orang-orang di belakang mereka adalah yang paling menakutkan. Lagi pula, aku harus memberitahumu, meskipun alam bawaan kuat, itu bukanlah yang terkuat karena, di negara Qin, ada alam transendensi. Kata-kata Sui Tianyu dan Li Dean membuat Zhou Yu menunjukkan ekspresi kontemplatif. Terutama pernyataan terakhir Sui Tianyu. Keberadaan alam transending memang menjadi masalah besar baginya saat ini. Lagi pula, dia sendiri hanya berada di alam bawaan yang agung. Melihat reaksi Zhou Yu, Liu Changfeng berkata dengan wajah kesal. Merasa takut sekarang. Sudah terlambat. Dasar binatang kecil, tunggu saja, keluarga Liuku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mata Zhou Yu menyipit. Karena keluarga Liu tidak mengizinkanku pergi, bukankah itu berarti aku tidak perlu lagi khawatir tentang konsekuensinya? Setelah mengatakan itu, Zhou Yu mengangkat kakinya. Anda, apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Liu Changfeng menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Namun dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kaki Zhou Yu menginjak kakinya. Retakan. Kakinya langsung patah akibat hentakan Zhou Yu. Ah! Liu Changfeng menjerit kesakitan sekali lagi. Saat itu, sebuah telepon seluler berdering tidak jauh dari sana. Itu milik Liu Changfeng. Jiang Rong segera mengangkat telepon Liu Changfeng. Ekspresinya berubah. Itu Liu Gong yang menelepon. Mata Zhou Yu menyipit. Berikan padaku. Jiang Rong buru-buru menyerahkan telepon kepada Zhou Yu. Ide peneleponnya terbaca, ayah angkat. Zhou Yu menekan tombol jawab. Suara seorang lelaki tua terdengar. Changfeng, bagaimana tugasnya? Kalau sudah selesai, segera kembali, masih ada urusan lain yang lebih penting. Maaf, Liu Changfeng tidak akan kembali, dia akan segera mati, kata Zhou Yu dengan acuh tak acuh. Suara di ujung telepon berhenti tiba-tiba dan, setelah hening sejenak, melanjutkan. Apakah itu kamu, Zhou Yu? Ini aku. Langsung saja ke intinya, apa tuntutanmu agar Liu Changfeng dibebaskan? Liu Gong ini cukup tegas. Tetapi orang seperti itu juga sangat menakutkan. Zhou Yu melirik Li Dean, yang dengan cepat mengangguk setuju. Zhou Yu merenung sejenak sebelum berbicara. 10 miliar. Mendengar ini, mulut Jiang Rong berkedut tak percaya saat dia menatap Zhou Yu. Apakah orang ini sudah gila? Dia benar-benar berani meminta 10 miliar kepada Liu Gong. Keterkejutan pun tampak di mata Sui Tianyu. Zhou Yu terlalu berani. Bahkan suara Liu Gong yang tenang pun menunjukkan sedikit fluktuasi. Mustahil. Terima atau tidak, 5 miliar, bebaskan dia. Zhou Yu meminta 10 miliar karena dorongan hati, tidak menyangka Liu Gong begitu kaya hingga menawar balik dengan 5 miliar. Jumlahnya jauh melampaui ekspektasinya. Tampaknya keluarga Liu memang kaya. Secercah kelicikan terpancar di mata Zhou Yu. 5 miliar bisa berhasil, tapi kamu juga harus menambahkan kuzu ungu 3 daun, susu air liur naga, bunga roh bumi, dan rumput mus. Zhou Yu mencantumkan 10 jenis obat spiritual sekaligus. Untuk setiap barang yang kurang, aku akan mengambil satu dari Liu Changfeng.
Begitu Zhou Yu berbicara, Liu Changfeng meraung. Ayah angkat, aku telah lumpuh. Liu Changfeng tidak ingin Zhou Yu membuat tuntutan yang berlebihan, ia ingin memberitahu Liu Gong bahwa ia sudah lumpuh. Namun sebelum dia sempat selesai berbicara, Zhou Yu menendangnya di mulut. Bang! Dia terpental dan terbentur tembok, dan setelah berteriak, dia pingsan. Di telepon, nada bicara Liu Gong menjadi berat. Baiklah, aku setuju. Beri aku waktu 1 jam, aku akan menyuruh seseorang mengantarkan barang-barang itu kepadamu. Baiklah, aku akan menunggu, kata Zhou Yu sebelum menutup telepon. Jiang Rong, Tuan. Lu dan yang lainnya sudah tercengang. Ketika mereka mencoba menghentikan Zhou Yu memasuki Bencao Tang sebelumnya, mereka pikir dia terlalu sombong. Sekarang mereka menyadari bahwa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Berani mengancam Liu Gong seperti ini, belum lagi melihatnya, mereka bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Mereka tidak tahu lagi bagaimana menggambarkan Zhou Yu. Yang mereka rasakan hanyalah campuran rumit antara rasa kagum dan rasa hormat. Adapun Sui Tianyu, sorot matanya saat mengamati Zhou Yu penuh misteri, penuh dengan pikiran-pikiran tak diketahui. Kurang dari 1 jam kemudian, lebih dari 10 kendaraan tiba-tiba tiba di luar Bencao Tang. Hampir 100 orang keluar dari mobil. Di depannya ada seorang pria parubaya dengan rambut keperakan dan bekas luka di wajahnya. Melihat pria parubaya ini, ekspresi Li Dean berubah. Lian Huaseng. Kenapa harus dia? Bab 162 Lian Huaseng. Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa dia? 20 tahun yang lalu, seluruh dunia bawah Yancheng tunduk pada satu orang, yaitu Lian Huaseng. Saat itu, seruannya mampu menggalang ratusan orang, dan di seluruh Yancheng, tak seorang pun berani memprovokasinya, karena ia adalah penguasa absolut dunia bawah. Namun, tidak lama kemudian, dia tiba-tiba menghilang. Sejak saat itu, dunia bawah terpecah menjadi beberapa faksi yang berbeda, yang menyebabkan munculnya orang-orang seperti Sue Sanqiang. Petik 2. Tapi, aku pernah mendengar bahwa Lian Huaseng tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia bawah. Dia hanya mengubah metodenya dan terus mengendalikan dunia bawah dari balik layar. Petik 2. Aneh, kenapa dia datang ke sini, kata Li Dean dengan wajah bingung. Saat ini, Lian Huaseng sudah mendekati Zhou Yu. Zhou, saya, Lian Huaseng, sangat senang bertemu dengan Anda, Tuan. Zhou, saya tidak pernah menyangka bahwa Yancheng kita akan melihat munculnya seorang jenius yang tak tertandingi seperti Tuan. Zhou, yang benar-benar memuaskan. Petik 2. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Untuk apa kamu ke sini? Lian Huaseng tersenyum dan berkata, saya di sini atas nama Tuan Liu untuk memberikan sesuatu yang Anda inginkan. Petik 2. Wajah Li Dean penuh dengan keterkejutan. Lian Huaseng sebenarnya adalah salah satu ten. Orang-orang Liu. Lian Huaseng menjentikkan jarinya. Segera bawahannya membawa barang-barang itu masuk. Zhou, ini semuanya. Soal uang tunai 5 miliar itu, Pak. Liu sudah mentransfernya ke rekening Anda. Petik 2. Zhou Yu memeriksa teleponnya dan benar saja, ada tambahan 5 miliar di rekeningnya. Melihat deretan angka 0 yang panjang itu, bahkan Zhou Yu merasa sedikit pusing. Dia tidak menyangka Tuan Liu sangat efisien dalam menyelesaikan sesuatu. Zhou Yu menerima barang-barang itu dan menunjuk Liu Changfeng yang tergeletak di tanah di sampingnya. Itu dia orangnya. Kamu bisa membawanya pergi sekarang. Lian Huaseng mengikuti gerakan Zhou Yu dan melihat, tetapi senyum di wajahnya segera membeku. Sesaat kemudian, dia perlahan berbalik, masih tersenyum, tetapi senyumannya membuat bulu kuduk merinding. Zhou, harus kuakui, kamu punya nyali. Jika Tuan Liu melihat Liu Changfeng seperti ini, saya tidak bisa membayangkan kemarahan yang akan ditimbulkannya. Petik 2. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi dan meminta maaf kepada Tuan Liu atas inisiatifku sendiri, dan mungkin itu bisa menyelamatkan keluargamu dari kematian. Petik 2. Saat Lian Huaseng mengucapkan kata-kata ini, cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Berani mengancamku, cari mati. Memukul. Zhou Yu menamparkan wajahnya. Lian Huaseng dipukul begitu keras hingga ia hampir terjatuh ke tanah, diselamatkan hanya oleh bawahannya yang menangkapnya. Klik, klik. Hampir 100 orang yang dibawanya serentak mencabut senjata mereka, melepaskan pengaman, dan mengarahkannya ke arah Zhou Yu. Menghadapi moncong yang rapat, ekspresi Zhou Yu tetap tidak berubah. Amarah memenuhi mata Lian Huaseng, tetapi dia menghentikan anak buahnya untuk menembak. Dia menatap Zhou Yu dengan tatapan dingin. Bagus. Sangat bagus. Dengan kata-kata itu, Lian Huaseng memimpin orang-orangnya pergi. Setelah Lian Huaseng pergi, Li Dean menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak pernah menyangka bahwa Lian Huaseng, yang menghilang lebih dari 20 tahun lalu, akan menjadi salah satu tuan orang-orang Liu. Mungkinkah selama bertahun-tahun, keluarga Liu telah mengendalikan dunia bawah Yancheng melalui Lian Huaseng?
Jika memang begitu, maka kekuatan keluarga Liu jauh lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Zhou Yu tersenyum tipis. Siapapun orangnya, kalau dia bersedia melupakan masa lalu, biarlah begitu. Kalau tidak, aku tidak keberatan memusnahkan keluarga Liu. Petik 2. Pernyataan Zhou Yu bersifat santai, seolah-olah ia tidak sedang membicarakan keluarga paling berkuasa di negara Qin, melainkan sarang semut. Setelah itu, dia mengambil 5 jenis obat spiritual dari yang dibawa Lian Huaseng. Li, aku perlu meminjam tungkumu. Saya harus meramu obat. Tentu. Mari ikut saya. Petik 2. Li Dean membawa Zhou Yu ke ruang pembuatan obat. 1 jam kemudian, Zhou Yu keluar sambil memegang sepanci obat kental dan lembek. Obatnya berwarna abu-abu muda dan tampak seperti semen. Sambil membawa obat, Zhou Yu memasuki bangsal Li Suang-Suang. Zhou Yu, apa ini? Tanya Li Suang-Suang bingung. Ini akan memulihkan kulitmu sepenuhnya. Benarkah? Mata Li Suang-Suang berbinar. Tentu saja. Sabarlah, mungkin awalnya akan terasa sedikit sakit, tapi rasa sakitnya akan cepat berlalu, dan kamu akan langsung melihat hasilnya. Setelah berbicara, Zhou Yu mulai mengoleskan cairan kental itu ke kaki dan tangan Li Suang-Suang. Mendesis. Li Suang-Suang menarik napas dingin dengan tajam, lalu secara naluriah meraih lengan Zhou Yu. Li Suang-Suang menangis kesakitan saat Zhou Yu mengoleskan obat, tetapi itu tidak membuat Zhou Yu lebih mudah. Kuku-kuku Li Suang-Suang menancap kuat ke dalam dagingnya. Zhou Yu meratap dalam hati. Menyembuhkan seseorang dengan mengorbankan penderitaannya sendiri merupakan hal pertama baginya. Tak lama kemudian, Zhou Yu selesai mengoleskan obatnya. Sudah selesai, tunggu 3 jam. Li Suang-Suang cepat mengangguk. Sui Tianyu, menyaksikan adegan ini, memiliki ekspresi skeptis di wajahnya. Cedera serius seperti itu, semuanya sembuh hanya dalam waktu 3 jam, apakah Zhou Yu benar-benar dapat melakukannya? Waktu terus berdetak, detik demi detik. Tepat setelah 1 jam berlalu, Li Suang-Suang mulai gelisah dan gelisah. Gatal sekali. Zhou Yu, lengan dan kakiku sangat gatal, tolong garuklah. Tunggu, kata Zhou Yu sambil tersenyum kecut. Awalnya, Li Suang-Suang masih sanggup menahannya, tetapi lama-kelamaan, dia tidak sanggup menahannya lagi. Aku tidak tahan, ini terlalu gatal. Dia ingin menggaruk dirinya sendiri tetapi saat itu, obat di lengan dan kakinya telah mengeras, membuatnya kaku seperti papan di tempat tidur, seperti dia terbungkus semen dan tidak dapat meraih apapun untuk menggaruk. Yang dapat dilakukannya hanyalah berputar dan berputar, tampak seperti patung batu, bahkan membuat Li Dean tertawa. Sui Tianyu dan yang lainnya juga berusaha menahan tawa. Melihat reaksi semua orang, Li Suang-Suang memerah karena marah tetapi tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menatap jam dinding dengan saksama, berdoa agar waktu berjalan lebih cepat. Akhirnya, ketika jarum detik menyelesaikan detik terakhir dari 3 jam, dia segera berteriak. Zhou Yu, 3 jam sudah habis. Bab 163. Efek luar biasa. Zhou Yu mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan membersihkan salepnya sekarang. Setelah selesai berbicara, Zhou Yu mendekati Li Suang-Suang dan menghancurkan salep yang mengeras. Li Dean dan Sui Tianyu juga datang. Terutama Sui Tianyu, yang menatap tajam lengan dan kaki Li Suang-Suang. Dia penasaran untuk melihat apa yang dapat dicapai Zhou Yu dengan luka-luka Li Suang-Suang. Tak lama kemudian, Zhou Yu telah membersihkan salep dari anggota tubuh Li Suang-Suang. Ketika melihat kulit Li Suang-Suang saat itu, baik Li Dean maupun Sui Tianyu sama-sama tercengang. Li Suang-Suang sendiri benar-benar tercengang. Dia menyentuh lengannya sendiri dengan lembut. Lalu, dengan tak percaya, dia mencubitnya. Apakah ini benar-benar lenganku? Lengan Li Suang-Suang, pada saat itu, telah sepenuhnya kembali ke penampilannya yang sempurna seperti batu giok. Luka-luka yang sebelumnya ada telah hilang tanpa bekas. Yang paling mengejutkan adalah kondisi kulitnya, seakan-akan telah kembali ke kelembutan masa bayi, begitu rapuhnya sehingga dapat rusak oleh benturan paling ringan sekalipun. Perlu diketahui, karena tumbuh dalam keluarga ahli pengobatan, kulit Li Suang-Suang selalu mirip gadis cantik. Namun sekarang, lengan dan kakinya terasa lebih lembut daripada sebelumnya. Itu sungguh tak terbayangkan. Ketika Sui Tianyu kembali tenang, rasa iri yang tak tertahankan muncul di matanya. Sebagai seorang wanita, khususnya wanita cantik, siapa yang tidak ingin memiliki kulit sehalus dan selembut Li Suang-Suang? Tetapi kemudian memikirkan luka-lukanya sendiri, Sui Tianyu menunjukkan ekspresi putus asa. Saat ini, Li Suang-Suang berdiri di depan cermin, mengelus kakinya berulang kali, benar-benar tenggelam dalam kegilaannya sendiri. Dia bahkan lupa ada orang lain yang menonton. Li Dean berdeham. Li Suang-Suang kemudian tersadar kembali. Tanpa peduli apakah itu memalukan atau tidak, dia bergegas menghampiri Zhou Yu. Zhou Yu, bisakah kamu mengoleskan obat ini ke seluruh tubuhku? Petik 2. Zhou Yu terdiam. Nona, apakah Anda menyadari betapa berharganya obat yang baru saja saya gunakan pada Anda?
Nilai awalnya setidaknya 500 juta, dan sulit ditemukan. Mungkin hanya keluarga seperti keluarga Liu yang bisa mengumpulkan semuanya sekaligus. Wajah Li Suang-Suang tampak kecewa. Namun, sebuah pikiran melintas di matanya. Zhou Yu, apakah ada versi sederhana yang bisa kamu buat menjadi masker wajah untuk aku gunakan? Zhou Yu terkejut. Versi yang disederhanakan. Bukannya tidak ada, tapi dampaknya akan sangat berkurang. Sui Tianyu dengan cepat bertanya. Berapa banyaknya? Jika tanaman obat umum digunakan, efeknya hanya sekitar 1/10 dari ini. Mata Sui Tianyu dan Li Suang-Suang berbinar pada saat yang sama. 1/10. Cukup, lebih dari cukup. Zhou Yu, kamu luar biasa. Jika Anda benar-benar mampu menciptakan produk ini, dirikan saja sebuah perusahaan dan Anda akan menjadi orang terkaya di Yancheng dalam semenit. Petik 2. Tidak, kau bisa menjadi orang terkaya di seluruh negeri naga, seru Li Suang-Suang dengan gembira. Petik 2. Apakah itu berlebihan? Tanya Zhou Yu ragu. Tidak. Li Suang-Suang dan Sui Tianyu berseru serempak. Li Dean juga ikut bergabung. Zhou Yu, mereka tidak melebih-lebihkan. Saat ini, kekuatan konsumen terkuat berada di tangan kelompok perempuan. Dan yang paling diperhatikan wanita adalah perawatan kulit. Pasar bedah plastik dan kosmetik sedang berkembang pesat melebihi imajinasi Anda. Namun, sebagian besar produk di pasaran tidak memberikan efek sesuai dengan yang diiklankan. Petik 2. Mendengar ini, Zhou Yu berpikir keras. Jika memang begitu, mendirikan perusahaan bukanlah hal yang mustahil. Lagi pula, setelah berada di kota itu selama lebih dari sebulan, ia memahami betul pentingnya uang. Saya akan mempertimbangkan masalah ini, katanya. Tepat saat itu, di luar Bencao Tang. Zhao Heng dan Zhao Jianfeng bergegas mendekat. Zhao, apa yang membawamu ke sini? Zhou Yu bertanya dengan tatapan bingung. Zhao Jianfeng, melihat kekacauan di sekitar tempat itu, berbicara dengan ekspresi serius. Kudengar keluarga Liu telah mengirim seseorang ke sini, jadi aku bergegas ke sini. Apa yang terjadi di sini? Di mana orang-orang dari keluarga Liu? Zhou Yu menceritakan secara singkat kejadian sebelumnya. Setelah mendengar cerita itu, Zhao Jianfeng dan putranya tercengang. Keduanya menatap Zhou Yu dengan tak percaya, mulutnya menganga, kehilangan kata-kata. Mereka hampir tidak percaya bahwa Zhou Yu benar-benar telah melumpuhkan Liu Changfeng. Dan bahkan memeras sejumlah besar uang dari Liu Gong. Jika bukan karena kata-kata Zhou Yu sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Zhao Jianfeng menatap Zhou Yu di depannya dengan tajam. Zhou Yu, Liu Gong akan segera mengetahui tentang Liu Changfeng yang lumpuh, dan dia pasti akan marah besar. Perseteruan dengan keluarga Liu sudah terjalin erat. Petik 2. Tapi jangan khawatir, keluarga Zhao kami akan mendukungmu sepenuhnya. Kalau keadaannya mendesak, aku akan pergi ke kakak laki-lakiku. Zhou Yu tahu bahwa Zhao Jianfeng dan Zhao Jianlong tidak berbicara selama bertahun-tahun. Kenyataan bahwa Zhao Jianfeng bersedia menghubungi Zhao Jianlong demi dirinya sangat menyentuh hati Zhou Yu. Saat mereka sedang berbicara, panggilan Zhao Jianlong terdengar. Dia telah mengetahui situasi Liu Changfeng. Zhao Jianlong berbicara langsung melalui telepon. Zhou Yu, mengingat situasinya, keluarga Zhaoku akan mendukungmu sepenuhnya, bahkan jika itu berarti berselisih dengan keluarga Liu. Zhao Jianlong dan Zhao Jianfeng memang bersaudara, keputusan mereka untuk mendukung Zhou Yu sangat mirip. Terima kasih, Tuan. Zhou Yu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sui Tianyu benar-benar terkejut. Dia tentu saja paham betul status keluarga Zhao. Dia tidak pernah menyangka bahwa kepala keluarga Zhao yang terhormat di kota provinsi akan secara pribadi menelepon Zhou Yu, bahkan dengan nada ingin berteman dengannya. Koneksi Zhou Yu sangat hebat dan mengerikan. Sui Tianyu menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Zhao Jianfeng. Zhao, halo. Zhao Jianfeng baru kemudian memperhatikan Sui Tianyu. Anda adalah master pavilion dari pavilion bambu. Sui Tianyu buru-buru menjawab, Tuan. Zhao, kamu bisa memanggilku dengan namaku saja, aku Sui Tianyu. Zhao Jianfeng bertanya dengan bingung. Master Pavilion Sui, apa yang membawamu ke sini? Saya datang untuk meminta bantuan Zhou Yu untuk menyembuhkan luka saya, katanya. Setelah berbicara, Sui Tianyu menatap Zhou Yu dengan tatapan memohon. Zhou, bisakah kau memeriksaku? Bab 164 Masalah. Menghadapi permintaan Sui Tianyu, Zhou Yu tidak menolak kali ini. Lagi pula, dia baru saja mengeluarkan rumput penghubung jantung 7 warna untuk menyelamatkan Li Suang-Suang. Zhou Yu mengangguk. Baiklah. Namun, aku sudah terlalu banyak mengeluarkan uang sekarang, kita tunggu sampai besok saja, besok datanglah kepadaku. Mendengar Zhou Yu setuju, Sui Tianyu sangat gembira. Terima kasih, Tuan. Zhou Yu melambaikan tangannya. Tidak perlu terima kasih. Setelah menangani urusan Bencao Tang, Zhou Yu langsung kembali ke rumah keluarga Lin. Pada saat ini, seluruh keluarga Lin ada di rumah.
Lin Chaodong belum memberitahu Lin Luoluo dan yang lainnya apa yang telah terjadi, tetapi setajam Lin Luoluo, melihat Zhou Yu tidak ada di sana, dikombinasikan dengan cara Hou Baoguo tampak seolah-olah menghadapi musuh besar, dia menduga sesuatu telah terjadi. Lin Luoluo tidak berbicara. Dia berdiri di balkon lantai 2, menatap ke arah gerbang keluarga Lin, hatinya dipenuhi kekhawatiran yang tak dapat dijelaskan. Baru pada malam harinya, sosok Zhou Yu akhirnya muncul. Wajah Lin Luoluo berseri-seri karena kegembiraan, dan dia bergegas turun. Lin Chaodong, Hou Baoguo, dan yang lainnya sudah keluar untuk menyambutnya. Lin Chaodong memperhatikan Zhou Yu dan setelah melihat dia tidak terluka, dia pun menghela napas lega. Xiao Yu, apa kabar? Zhou Yu tersenyum dan berkata. Semuanya terselesaikan sementara. Saat itu, Lin Luoluo juga berlari turun ke bawah. Lin Chaodong ingin bertanya lebih banyak, tetapi tidak ingin membuat Lin Luoluo khawatir, dia hanya berkata. Senang mengetahui kamu baik-baik saja. Lin Luoluo mendekati Zhou Yu, menatapnya, lalu bertanya. Apa yang telah terjadi? Zhou Yu tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Ketika saya di Wucheng, saya menyinggung seseorang, dan mereka datang mencari masalah, tetapi masalah itu sudah diselesaikan. Petik 2. Lin Luoluo mengerutkan kening. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu tahu sedikit seni bela diri, kamu bisa bertindak gegabah dan membuat musuh di mana-mana. Kamu harus tahu, meskipun seni bela diri itu kuat, ada batasnya. Terlebih lagi, Anda sekarang tidak hanya mewakili diri Anda sendiri tetapi juga keluarga Lin. Petik 2. Melihat Lin Luoluo berbicara kepada Zhou Yu seperti ini, Lin Chaodong langsung menjadi marah. Zhou Yu telah menyinggung keluarga Liu, yang jika terus terang, tujuannya adalah membeli obat untuk Lin Wanhao. Gadis ini bersikap sangat tidak masuk akal. Lin Chaodong hendak memarahi Lin Luoluo, tapi Zhou Yu menghentikannya. Dimengerti, Presiden Lin. Lin Luoluo memelototi Zhou Yu, lalu berkata. Ada urusan mendesak di perusahaan, saya akan ke sana sekarang. Setelah berbicara, dia bergegas pergi. Lin Chaodong berkata dengan marah. Anak ini menjadi semakin tidak masuk akal. Xiao Yu, seharusnya kau tidak menghentikanku tadi. Saya akan berbicara serius dengannya saat dia kembali malam ini. Petik 2. Namun, Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Kakek, tidak perlu. Luoluo dan aku sekarang sudah akrab. Lin Chaodong tampak bingung. Kamu yakin tidak demam? Apakah ini yang kau sebut akur? Zhou Yu hanya tersenyum tanpa menjawab. Saat dia kembali tadi, indera ketuhanannya telah menyapu seluruh villa keluarga Lin. Dia jelas melihat Lin Luoluo di balkon lantai 2, tengah menatap keluar dengan cemas, kekhawatiran di matanya tidak bisa dipalsukan. Sikap Lin Luoluo terhadapnya sudah sangat berubah. Itu sudah cukup. Itu menandakan bahwa apa yang telah dilakukannya baru-baru ini memang bermanfaat. Sepanjang sore, Zhou Yu berlatih diam-diam di kamarnya untuk memulihkan diri. Saat ia pulih sepenuhnya, waktu sudah lewat pukul 11 malam. Tepat saat Zhou Yu bangkit dan meregangkan badan, tiba-tiba Lin Luoluo masuk. Dia memiliki dahi yang berkerut dalam dan ekspresi cemas di wajahnya. Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Presiden Lin, ada apa? Meskipun Zhou Yu bertanya, dia tidak benar-benar berharap Lin Luoluo akan menjawabnya. Lagi pula, sejak mereka mulai hidup bersama, mereka hampir tidak pernah berbicara di kamar. Seringkali dia menyapanya, Lin Luoluo mengabaikannya begitu saja. Namun hari ini, Lin Luoluo secara mengejutkan angkat bicara. Katanya sambil mengerutkan kening. Sore tadi, penanggung jawab proyek konstruksi grup menelepon dan mengatakan bahwa pemasok pasir tiba-tiba memutuskan kerja sama kami. Saya menghubungi beberapa pemasok pasir yang biasa bekerja sama dengan kami sepanjang sore, dan mereka semua mengatakan tidak bisa memasok kami. Hal ini terjadi terlalu tiba-tiba, seolah-olah sudah direncanakan. Mungkin ada seseorang yang mengincar kita dari balik bayangan. Zhou Yu tidak mengerti. Mengapa seseorang menargetkan grup Lin? Lin Luoluo berkata dengan serius. Grup ini telah mendapatkan banyak perhatian akhir-akhir ini. Pertama adalah pendanaan Guanghan Investment, dan kemudian akuisisi Zhongsheng Group. Kita mungkin telah menyentuh minat beberapa orang. Petik 2. Mata Zhou Yu menyipit, apakah kau tahu siapa orangnya? Lin Luoluo menggelengkan kepalanya, itu semua spekulasi. Hal yang paling mendesak saat ini adalah memulihkan pasokan pasir, jika tidak, beberapa proyek grup yang sedang berjalan tidak dapat diselesaikan tepat waktu, yang akan berdampak pada proyek jalur metro jalur 10 di ibu kota provinsi. Zhou Yu berkata, jangan khawatir, aku akan membantumu. Apakah Anda memahami rantai pasokan pasir? Apakah Anda tahu pemasok pasir? Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kamu bisa membantu? Lin Luoluo meliriknya sekilas. Kemudian sambil memijat pelipisnya, dia berkata, saya agak sakit kepala hari ini, saya mau istirahat. Besok saya akan menghubungi pemasok pasir di kota-kota sekitar untuk memulihkan pasokan sementara, agar kami bisa melewati masa sulit ini, lalu mencari solusi lain. Petik 2. Itu berhasil.
Zhou Yu mengangguk dan berbalik untuk berjalan ke balkon. Melihat punggung Zhou Yu, Lin Luoluo menggertakkan giginya karena frustrasi. Apa maksudnya, yang berhasil? Saya hanya bilang kalau saya sedang sakit kepala, tidak bisakah kamu, dengan pengetahuan kedokteranmu, menawarkan untuk memijatnya? Bab 165 Pijat. Zhou Yu terkejut, dia tidak menyangka Lin Luoluo akan mengajukan permintaan seperti itu sendirian. Dia teringat malam pertama dia menginap di kamar Lin Luoluo, betapa buruknya tidurnya dan ada lingkaran hitam di bawah matanya keesokan harinya. Ketika dia menawarkan untuk memijatnya, dia memarahinya dengan marah. Hari ini benar-benar seperti menemukan matahari terbit dari barat. Zhou Yu ragu sejenak. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa memijatmu. Lin Luoluo memberinya tatapan menghina. Tunggu sebentar, aku akan mandi dulu. Setelah mengatakan itu, Lin Luoluo pergi ke kamar mandi. Setengah jam kemudian, mengenakan gaun tidur, dia keluar. Dia berbaring langsung di tempat tidur dan berkata, "Baiklah, kamu bisa datang sekarang." Di tempat tidur. "Apalagi, aku harus berbaring di balkon bersamamu," kata Lin Luoluo dengan tidak sabar. Zhou Yu merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia tetap berjalan ke tempat tidur. Saat dia masuk, Zhou Yu jelas merasakan perubahan napas Lin Luoluo, detak jantungnya bertambah cepat. Sementara itu, Lin Luoluo tetap berwajah datar, tetapi di dalam, dia sama sekali tidak tenang. Ini adalah pertama kalinya seorang pria berada di ranjangnya. Hatinya sebenarnya sangat gugup. Namun dia tidak punya pilihan. Akhir-akhir ini dia menyadari bahwa Zhou Yu seperti balok kayu, jika dia tidak mengambil inisiatif, dia mungkin akan menghabiskan seumur hidupnya di balkon. "Kamu bisa berbaring," kata Zhou Yu. Lin Luoluo tidak berbicara. Dia berbaring dan menutup matanya. Zhou Yu duduk di depan kepalanya, mengulurkan tangannya, dan meletakkannya di pelipis Lin Luoluo. Saat menyentuh kulit Lin Luoluo, Zhou Yu dengan jelas mendeteksi getaran di tubuhnya, yang langsung menegang dalam sekejap. Zhou Yu tersenyum tipis lalu mengaktifkan Nether Fire Truki untuk menstimulasi titik akupunturnya. Lin Luoluo sangat tegang pada awalnya, tetapi tak lama kemudian, dia merasakan aliran hangat mengalir ke otaknya, perasaan yang begitu menyenangkan hingga tanpa sadar dia pun rileks dan tertidur lelap. Setelah memijatnya selama setengah jam dan melihat dia tertidur lelap, Zhou Yu menarik tangannya, berniat meninggalkan tempat tidur. Namun begitu dia melepaskannya, Lin Luoluo berbalik dan memeluk lengannya seperti gurita. Dalam sekejap, melalui gaun tidurnya yang tipis, Zhou Yu merasakan kelembutan yang luar biasa. Yang lebih parahnya, dia tidak mengenakan bra. Zhou Yu berusaha menarik lengannya namun secara tidak sengaja menyentuh kelembutan Lin Luoluo, yang memicu erangan tak sadar darinya. Suara itu membuat darah Zhou Yu mengalir deras ke kepalanya, matanya langsung memerah. Sambil menatap sosok Lin Luoluo yang ramping dan indah, setengah tersembunyi, dia berusaha keras untuk mempertahankan ketenangannya. Pria muda manakah di masa keemasannya yang mampu menahan godaan seperti itu? Zhou Yu bergegas mengedarkan teknik kultivasinya, dengan paksa menekan keinginannya. Setelah semuanya selesai, dia tidak berani bergerak gegabah, karena erangan lain akan membuatnya tidak yakin apa yang harus dilakukannya. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, Lin Luoluo terbangun dalam keadaan lemas dan mendapati dirinya sedang memegang lengan seseorang. Dia tiba-tiba terduduk seolah tersengat listrik, dan baru saat itulah dia melihat Zhou Yu terbaring di sebelahnya. Lin Luoluo secara naluri ingin marah, tetapi dia melihat bekas putih dan biru akibat cengkeramannya di lengan Zhou Yu. Tiba-tiba teringat kejadian hari sebelumnya, wajahnya memerah, dan dia bergegas keluar dari tempat tidur dan berlari ke kamar kecil. Saat Lin Luoluo selesai mencuci piring dan keluar, Zhou Yu juga sudah bangun. Tatapan mata mereka bertemu, dan Lin Luoluo, dengan sedikit rona merah, bergegas keluar. Meski tidak sepatah kata pun terucap, Zhou Yu merasakan sesuatu. Tampaknya ada perubahan halus dalam hubungan mereka. Perubahan seperti itu mungkin hanya dapat dirasakan oleh mereka yang ada di dalamnya. Zhou Yu tersenyum tipis dan berjalan keluar. Setelah sarapan, mereka pergi ke perusahaan bersama. Lin Luoluo kembali ke kantornya untuk menghubungi pemasok pasir dan kerikil, sementara Zhou Yu kembali ke departemen teknik. Zheng Qiyu dan Wang Miao bergegas menyambutnya saat melihat Zhou Yu. "Bro Yu, sudah beberapa hari ini aku tidak melihatmu datang bekerja. Sibuk akhir-akhir ini?" Zhou Yu menjawab sambil tersenyum. "Sedikit, ya. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan bantuan, katakan saja. Miao-miao dan aku sangat malas sampai-sampai bulu kami akan tumbuh." Petik 2. Berdebar. Wang Miao menendang Zheng Qiyu. "Kaulah yang menumbuhkan bulu." Pikiran Zhou Yu menjadi gelisah. "Jika kamu punya banyak waktu luang, aku akan segera mencarikanmu sesuatu untuk dilakukan." Wang Miao merasa gembira. "Bro Yu, apa yang kamu ingin kami lakukan? Apakah seperti terakhir kali?" Saat Zhou Yu mengajaknya menagih pembayaran dari Tongming Building Material setelah meninggalkannya dengan kegembiraan yang mendalam, bekerja dengan Zhou Yu sungguh mengasyikkan. Zhou Yu terkekeh.
Saya berpikir untuk memulai sebuah perusahaan. Apa? Wang Miao dan Zheng Qiu keduanya terkejut. Bro Yu, kamu mau mulai perusahaan apa? Zhou Yu berkata sambil tersenyum santai, sesuatu seperti kosmetik. Bro Yu, kosmetik bisa menghabiskan banyak uang. Anda menghabiskan seluruh gaji Anda bulan lalu. Apakah kamu punya cukup dana? Wang Miao bertanya dengan ragu. Dong. Zheng Qiu memukul kepala Wang Miao. Apakah perusahaan keluarga Anda beroperasi dengan gaji bulanan? Dia kemudian menatap Zhou Yu dan berkata, Bro Yu, aku punya uang. Jika Anda ingin memulai sebuah perusahaan, saya akan menginvestasikan 1 juta di dalamnya. Zhou Yu tersenyum tipis. Saya tidak butuh uang, saya hanya butuh orang. Bro Yu, kamu benar-benar tahu cara memilihnya. Apakah menurutmu Miao Miao dan aku, anak-anak yang dimanja seperti itu, akan melakukan pekerjaan dengan baik untukmu, kata Zheng Qiu sambil tersenyum kecut. Zhou Yu tersenyum sedikit. Jika kamu ingin melakukannya, aku yakin kamu bisa melakukannya dengan baik. Mendengar ini, mata Zheng Qiu dan Wang Miao berbinar. Tidak seorang pun pernah mengatakan hal seperti itu kepada mereka sebelumnya. Saat itu, petugas keamanan perusahaan menelepon. Manajer Zhou, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai Sui Tianyu, datang untuk menemui Anda. Zhou Yu segera menjawab. Biarkan dia masuk dan kirim dia ke departemen teknik. Beberapa saat kemudian, Sui Tianyu dan Ten Lu masuk. Begitu dia melihat Sui Tianyu, mata Zheng Qiu hampir keluar dari kepalanya. Bab 166. Kesalahpahaman. Sebagai pewaris kekayaan yang besar dan sekaligus seorang pemboros, Zheng Qiu menganggap dirinya ahli dalam kecantikan berbagai wanita, tetapi Sui Tianyu meninggalkan kesan yang sangat memukau padanya. Dia dan Lin Luoluo sama-sama sangat cantik, tetapi tidak seperti sikap dingin Lin Luoluo, Sui Tianyu memancarkan keanggunan yang halus, kerapuhan, yang menggugah dorongan untuk memeluknya dengan protektif. Melihat Zheng Qiu hampir meneteskan air liur, Wang Miao segera menebas pinggang Zheng Qiu. Mendesis. Zheng Qiu menarik napas dingin dengan tajam. Apakah kamu suka dengan apa yang kamu lihat, bisik Wang Miao. Zheng Qiu menyeringai malu, dan segera mengendalikan ekspresinya. Pada saat ini, Sui Tianyu melangkah ke arah Zhou Yu. Dokter Ilahi Zhou, saya datang ke perusahaan untuk mencari Anda. Saya harap saya tidak menyela. Zhou Yu tersenyum sedikit. Sama sekali tidak. Sebenarnya aku berencana untuk mencarimu nanti. Aku tidak menyangka kau akan datang lebih dulu. Petik 2. Sui Tianyu berbicara dengan nada meminta maaf. Maaf, Dokter Zhou, saya sedang tidak enak badan hari ini, jadi saya. Zhou Yu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, biarkan aku memeriksamu sekarang. Dengan itu, Zhou Yu menoleh untuk melihat Zheng Qiu dan Wang Miao. Miao Miao, Zheng Qiu, tolong bawa Tuan Lu istirahat sebentar. Aku akan meneleponmu ketika aku sudah selesai. Petik 2. Tentu, Zheng Qiu segera setuju. Lu, silakan kemari. Ten Lu melirik ke arah Sui Tianyu. Sui Tianyu mengangguk. Ten Lu mengikuti Zheng Qiu dan Wang Miao keluar kantor. Setelah semua orang pergi, Zhou Yu menatap Sui Tianyu dan bertanya. Apa yang membuatmu tidak nyaman? Aduh, dadaku sakit sekali. Sui Tianyu, meskipun malu, tetap mengakuinya. Zhou Yu mengangguk. Master Pavilion Sui, silakan duduk. Saya akan memeriksa Anda. Namun, Anda harus melepas atasan Anda. Petik 2. Sui Tianyu menggigit bibirnya, wajahnya memerah, lalu mengangguk. Sambil duduk, dia menundukkan kepalanya, berbalik, dan melepas atasannya dengan membelakangi Zhou Yu. Ini adalah pertama kalinya dia menanggalkan pakaiannya di depan teman prianya, dan Sui Tianyu tampak sangat gelisah. Punggung Sui Tianyu sempurna dan memiliki garis-garis yang terpahat indah tetapi terlihat agak kurus, mungkin akibat menderita penyakit jangka panjang. Pada saat ini, Sui Tianyu berbalik. Ketika dia melakukannya, tangannya menutupi dadanya seolah dia merasa malu. Zhou Yu berbicara. Apakah kamu ingin aku menutup mataku? Lagi pula, dia telah mengembangkan indera ketuhanan dan tidak lagi membutuhkan matanya untuk mengamati. Sui Tianyu menggelengkan kepalanya, lalu melepaskan tangannya. Ketika Zhou Yu melihat dada Sui Tianyu, dia membeku. Berbeda dengan punggungnya yang sempurna, dada Sui Tianyu dipenuhi bercak-bercak abu-abu yang besar. Sulit untuk membayangkan bahwa wanita cantik seperti Sui Tianyu dapat memiliki tanda seperti itu. Zhou Yu terdiam sejenak, lalu bergerak mendekati Sui Tianyu dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh bintik abu-abu di dadanya. Tepat pada saat itu, pintu divisi teknik 4 tiba-tiba terbuka. Zhou Yu mendongak dengan terkejut, hanya melihat Lin Luoluo masuk. Terkejut, Sui Tianyu segera meraih pakaiannya dan melilitkannya ke tubuhnya. Senyum langka telah menghiasi wajah Lin Luoluo, tetapi setelah menyaksikan pemandangan di kantor, senyum itu langsung membeku, berubah menjadi sedingin es. Apa yang sedang kamu lakukan, Zhou Yu? Zhou Yu buru-buru menjelaskan. Manajer Lin, saya sedang mentraktir seorang teman.
Mengobati. Suara Lin Luoluo meninggi karena marah. Memperlakukannya seperti ini, di sini, dalam kondisi seperti ini. Kamu benar-benar tahu cara bermain. Bang! Setelah meraung marah, Lin Luoluo menoleh dan menyerbu keluar, membanting pintu di belakangnya. Zhou Yu terdiam. Betapa salah pahamnya hal ini. Master Pavilion Sui, mohon tunggu sebentar. Saya harus keluar. Sui Tianyu mengangguk sebagai jawaban. Zhou Yu bergegas mengejarnya, menyusul Lin Luoluo. Presiden Lin, tunggu sebentar. Lin Luoluo menjawab dengan dingin. Mengapa kau menghentikanku? Ayo, teruslah bersenang-senang. Aku lihat kamu sangat menikmatinya. Petik 2. Pada titik ini, Zheng Qiyu dan yang lainnya, setelah mendengar keributan itu, berlari keluar dari kamar tamu yang bersebelahan. Mendengar kata-kata Lin Luoluo, Zheng Qiyu segera menjelaskan. Kakak Lin, Kakak Yu sedang mengobati seseorang. Wang Miao juga angkat bicara. Saudari Lin, wanita cantik di dalam adalah Master Pavilion Bambu dari Wucheng, dan pria ini adalah Tuan Lu. Petik 2. Mereka datang khusus untuk menemui Saudara Yu untuk berobat. Lu meminta maaf kepada Lin Luoluo dengan ekspresi penyesalan. Saya minta maaf, Presiden Lin, atas gangguan yang lancang ini. Mohon maafkan kami. Petik 2. Mata Lin Luoluo berkedut sedikit, menyadari bahwa dia memang salah paham terhadap Zhou Yu. Orang ini juga, tidak bisakah dia melakukan perawatan di ruang istirahat yang bersebelahan? Mengapa dia mulai bekerja di kantor, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam posisi seperti itu? Lin Luoluo memelototi Zhou Yu. Tidak bisakah Anda menemukan tempat yang lebih pribadi untuk merawat pasien? Zhou Yu menyentuh ujung hidungnya, menyadari dia belum memikirkannya matang-matang. Ngomong-ngomong, Presiden Lin, apakah Anda membutuhkan sesuatu dari saya? Lin Luoluo menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Semua pemasok pasir di Yancheng menolak memasok ke Lin Corporation. Jika kita tidak dapat menemukan solusi, proyek-proyek perusahaan akan terhenti. Petik 2. Zhou Yu mengerutkan kening dalam-dalam. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya baru saja menghubungi pemasok pasir di kota Yu. Saya sedang dalam perjalanan ke sana untuk melihat apakah saya bisa menegosiasikan kontraknya. Aku berpikir untuk mengajakmu ikut denganku, tapi karena kamu sibuk, ya sudahlah. Petik 2. Zhou Yu sedang merawat Sui Tianyu dan merasa tidak enak hati meninggalkannya. Baiklah, kalau ada apa-apa, kamu bisa meneleponku kapan saja. Lin Luoluo mengangguk. Baiklah. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Zhou Yu kembali ke kantornya dan melanjutkan memeriksa Sui Tianyu. Setelah gangguan singkat itu, Sui Tianyu jauh lebih santai. Zhou Yu menempelkan tangannya pada bercak abu-abu di dadanya, lalu alisnya berkerut. Kalau tidak salah, bercak abu-abu ini baru muncul setahun yang lalu, kan? Kamu mencoba menyembuhkan lukamu dengan memanfaatkan energi api neter dari platform teratai api neter, tetapi tidak berhasil, yang menyebabkan kondisimu saat ini. Mendengar kata-kata Zhou Yu, Sui Tianyu menunjukkan ekspresi gembira. Ya, itu benar sekali. Ada ketakutan sekaligus harapan di matanya. Dokter Zhou, bisakah kau mengobati lukaku? Zhou Yu mengangguk dan berkata. Sebenarnya, luka-luka yang kau derita sebelumnya sudah disembuhkan oleh energi api neter dari panggung teratai api neter. Namun, selama proses penggunaan platform teratai api neter, seseorang meracuni Anda. Petik 2. Keracunan. Wajah Sui Tianyu menunjukkan keterkejutan. Memang benar, kondisimu saat ini disebabkan oleh racun. Sui Tianyu tampak terguncang, dia tampak teringat sesuatu, menunjukkan ekspresi rumit di matanya, dan tetap terdiam untuk waktu yang lama. Zhou Yu tidak bertanya apapun lebih lanjut. Saya akan mulai dengan mendetoksifikasi Anda. Bab 167. Tak ternilai. Zhou Yu mengeluarkan jarum perak dan memulai akupuntur. Karena bintik abu-abu itu terletak tepat di dada Sui Tianyu, ia tidak punya pilihan selain menekan dengan satu tangan dan menusukkan jarum dengan tangan lainnya. Selama proses ini, wajah Sui Tianyu menjadi sangat merah seolah-olah akan meneteskan air. Pada awalnya, hati Zhou Yu tidak damai, tetapi saat ia memasuki kondisi perawatan, ia segera menjadi sangat fokus. Di bawah pengaruh ganda akupuntur dan Nether Fire Truki, tetesan cairan abu-abu perlahan keluar dari pori-pori kulit Sui Tianyu. Melihat pemandangan ini, Sui Tianyu memperlihatkan ekspresi gembira. Semenjak dia diracuni, dia telah mencari pertolongan pada banyak dokter ilahi, namun hasilnya sangat minim. Hari ini, dia akhirnya melihat harapan untuk sembuh. 3 jam kemudian, Zhou Yu menarik jarum perak itu, sambil berkata dengan lelah. Master Pavilion Sui, mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Kamu harus pergi dan membilasnya. Mendengar ini, Sui Tianyu segera bangkit dan berjalan ke toilet di sebelahnya. 10 menit kemudian, dia keluar. Sekarang, bintik-bintik abu-abu di kulitnya sebagian besar telah menghilang, dan meskipun masih banyak yang tersisa, bintik-bintik itu sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Racun dalam tubuhmu,
kurasa 2 sesi lagi sudah cukup untuk membersihkannya sepenuhnya. Kamu sebaiknya tinggal di Yancheng selama beberapa hari ke depan. Sui Tianyu berkata dengan bersemangat. Selain itu, aku harus mengingatkanmu bahwa orang yang meracunimu sepertinya tidak ingin nyawamu tergesa-gesa, jadi dia pasti punya rencana lain, berhati-hatilah dengan dirimu sendiri. Sui Tianyu mengangguk dan berkata, terima kasih, Dokter Ilahi Zhou. Saya mengerti. Petik 2. Sambil berbicara, dia berpakaian lalu mengeluarkan kartu bank dari tasnya. Dokter Zhou, ada 500 juta di sini sebagai biaya konsultasi. Aku tahu ini tidak banyak, tapi ini adalah tanda terima kasihku. Silakan diterima. 500 juta tidak banyak. Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Benar-benar banyak orang kaya di kota. Namun, Zhou Yu tidak menerimanya. Tidak perlu, rumput penghubung jantung 7 warna milikmu bisa dianggap sebagai biaya konsultasi. Rumput penghubung jantung 7 warna itu tidak bernilai banyak, bahkan tidak 100 juta. Zhou Yu tertawa. Itu menyelamatkan nyawa Suang-Suang, bagi saya, itu tak ternilai harganya. Sui Tianyu menatap Zhou Yu dengan tajam lalu menyimpan kartu banknya. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan manajer Lin sebelumnya? Saya melihat dia tampak tidak sehat. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, perusahaan Lin sedang menghadapi beberapa masalah, dia sedikit cemas dan tertekan. Masalah apa? Tanya Sui Tianyu penasaran. Para pemasok pasir di Yancheng tiba-tiba berhenti memasok, jadi dia bergegas ke kota Yu untuk mencari pemasok baru. Pasir. Sui Tianyu ragu-ragu, lalu berkata, Dokter Zhou, kebetulan saya kenal seseorang. Namanya Lei Mingshan, pemasok pasir terbesar di negara bagian Qin. Jika kau membutuhkannya, aku bisa mengenalkannya padamu. Petik 2. Ekspresi Zhou Yu menjadi tertarik. Itu akan sangat hebat, Master Pavilion Sui. Saya sangat menghargai bantuan Anda. Petik 2. Sui Tianyu segera menggelengkan kepalanya. Dokter Ilahi Zhou, tolong jangan katakan itu. Dengan mengobati penyakitku, Anda telah menyelamatkan hidupku. Aku berutang padamu lebih dari apa yang bisa aku bayar seumur hidupku. Petik 2. Lagi pula, aku hanya bisa mengenalkanmu pada Lei Mingshan, aku tidak bisa menjamin dia akan setuju untuk memasok Lin Corporation. Karena, Lei Mingshan dulunya adalah seorang seniman bela diri dan menjadi putus asa setelah lumpuh. Sejak saat itu, temperamennya menjadi sangat labil, membuatnya sulit diajak berkomunikasi. Petik 2. Namun, jika Anda dapat menyembuhkan lukanya, dia pasti akan sangat berterima kasih. Zhou Yu menganggukkan kepalanya. Jika hanya dantiannya yang rusak, maka itu bisa diobati. Itu bagus. Saya akan segera menghubungi Lei Mingshan untuk memintanya datang ke Yancheng. Petik 2. Baiklah. Ada satu hal lagi, Sui Tianyu ragu-ragu sebelum melanjutkan. Dokter Ilahi Zhou, apakah Anda bersedia memeriksa Tuan? Cedera Lu. Lu, apakah dia pengawalmu? Dia bukan pengawalku sebenarnya. Secara kebetulan, aku pernah menyelamatkannya, dan sejak itu, dia terus mengikutiku sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Petik 2. Zhou Yu mengangguk. Dia telah menemui Tuan ini. Lu sebelumnya di kota Wu, dan secara keseluruhan, dia memiliki kesan yang baik terhadapnya. Akan tetapi, pada saat itu dia hanya melihat sekilas dan tahu bahwa Lu mengalami cedera lama, tetapi secara spesifik masih perlu pemeriksaan. Ya, suruh dia masuk. Wajah Sui Tianyu berseri-seri karena kegembiraan, dan dia segera berpakaian dan berlari keluar. Tak lama kemudian, dia kembali bersama Tuan Lu. Lu berkata dengan penuh semangat. Dokter Zhou, Master Pavilion Sui mengatakan bahwa Anda juga bersedia merawat saya. Zhou Yu tersenyum sedikit. Cederamu sudah lama. Saya perlu memeriksanya dengan saksama untuk memastikan apakah saya bisa menyembuhkannya. Petik 2. Lu segera berterima kasih padanya dan mendekati Zhou Yu. Zhou Yu mengukur denyut nadinya dan memulai pemeriksaan. Setelah beberapa saat, dia berbicara. Lu, kamu pernah menjadi ahli tingkat tinggi dalam bidang bawaan penyempurnaan tubuh. Kemudian, meridian Rendandu Anda rusak, yang secara signifikan mengurangi kekuatan Anda, tetapi Anda masih berhasil mempertahankan status Anda di alam bawaan yang lebih kecil, yang cukup luar biasa. Petik 2. Lu tidak dapat mempercayainya. Hanya dalam waktu singkat, Zhou Yu berhasil mendiagnosis kondisinya dengan tepat. Lu segera berlutut. Jika Dokter Ilahi Zhou dapat mengobati lukaku, aku, Lu ya, bersedia menghabiskan seluruh hidupku untuk bersyukur. Zhou Yu buru-buru membantunya berdiri. Lu, tidak perlu ada tindakan besar seperti itu. Saya akan mencari cara untuk mengobati cedera Anda, tetapi mengingat kerusakan meridian Anda sudah berlangsung lama, pemulihannya tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 malam. Kemungkinan akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Petik 2. Sebulan. Lu ya sangat gembira. Setelah bertahun-tahun mencari pengobatan namun tidak berhasil, dia putus asa. Namun,
Zhou Yu berkata bahwa dia hanya butuh waktu sebulan untuk sembuh, sebuah prospek yang tampak seperti mimpi. Terima kasih, Dokter Ilahi Zhou. Sui Tianyu juga dipenuhi kebahagiaan saat ini. Lu, Anda telah melindungi saya selama bertahun-tahun, dan saya sangat berterima kasih. Sekarang setelah tabib suci Zhou mampu merawatmu, mulai sekarang, kau harus mengikuti Tuan. Wajah Lu Wuya dipenuhi rasa terima kasih. Terima kasih, Master Pavilion Sui, atas keputusan murah hati Anda. Jika kau punya perintah di masa depan, aku, Lu Wuya, akan menghadapi bahaya apapun tanpa ragu. Petik 2. Sui Tianyu mengangguk, lalu memandang ke arah Zhou Yu. Dokter Zhou, saya sudah menghubungi Lei Mingshan, dan dia sedang dalam perjalanan ke Yancheng. Dia seharusnya tiba malam ini jika tidak ada yang salah. Petik 2. Baiklah, aku akan menunggunya di Bencaotang. Bab 168 Lei Mingshan. Di luar Bencaotang, sebuah Mercedes yang panjang berhenti di pintu masuk. Seorang pria parubaya dengan wajah lesu keluar dari mobil. Sui Tianyu segera mendekatinya dan tersenyum, berkata, Lei, kamu mengalami perjalanan yang sulit setelah datang jauh-jauh dari kota Yu. Petik 2. Lei Mingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Pavilion Sui, kita adalah teman lama, jadi saya tidak akan banyak bicara formalitas. Di mana dokter ilahi yang Anda sebutkan? Sui Tianyu segera melihat ke arah Zhou Yu. Lei, izinkan aku memperkenalkanmu padanya. Ini Zhou Yu, sang dokter ilahi. Zhou Yu, ini Tuan. Lei Mingshan, pemasok pasir dan tanah terbesar di wilayah Qinsu. Petik 2. Sebelum Zhou Yu bisa mengatakan apapun, Lei Mingshan mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak ramah. Master Pavilion Sui, apakah kamu bercanda denganku? Kamu bilang di telepon kalau ada dokter ilahi yang tak tertandingi di sini, maksudmu dia. Di usianya, seberapa banyak keterampilan medis yang bisa dia pahami? Sui Tianyu buru-buru berkata, Lei, penampilan bisa menipu. Keahlian medis Zhou Yu adalah yang paling hebat yang pernah saya lihat. Menurut pendapatku, keterampilan medisnya melampaui Sun Xuansheng, tabib suci peringkat ketiga di negara naga. Petik 2. Lei Mingshan mendengus dingin. Master Pavilion Sui, Anda harus tahu kapan harus berhenti bercanda. Dia, setara dengan 3 dokter suci teratas. Master Pavilion Sui, aku percaya padamu, itulah sebabnya aku melakukan perjalanan jauh ke sini, tapi tak kusangka kau akan mempermainkanku seperti ini. Jika bukan karena persahabatan kita di masa lalu, aku tidak akan membiarkan hal ini berlalu hari ini. Mulai hari ini, persahabatan kita terputus. Saya pamit. Wajah Lei Mingshan berubah dingin saat dia berbalik untuk pergi. Sui Tianyu merasa cemas dan hendak melangkah maju untuk membujuknya, tetapi pada saat itu, Zhou Yu berbicara. Dantianmu telah tertusuk pedang, mampu bertahan hidup sampai hari ini dengan luka seperti itu, sepertinya seseorang dengan keterampilan hebat pasti telah menyegel dantianmu. Lei Mingshan tiba-tiba berbalik, matanya dipenuhi keterkejutan. Bagaimana kamu tahu itu? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Bagi saya, itu tidak sulit. Zhou Yu baru saja menyapunya dengan indera ilahinya dan menemukan luka tembus di perut dan punggung Lei Mingshan. Jelas, dantiannya telah tertembus. Zhou Yu melanjutkan. Metode seperti itu mungkin bisa menyelamatkan Anda untuk sementara, tetapi tidak bisa menyelamatkan Anda seumur hidup. Kalau aku tidak salah, kamu punya waktu hidup kurang dari 5 tahun. Mendengar ini, Lei Mingshan gemetar seluruh tubuhnya, diagnosis Zhou Yu sangat akurat. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Lei Mingshan segera menyadari bahwa ia telah salah menilai. Dia bergegas ke sisi Zhou Yu dan berkata dengan hormat. Dokter Zhou, maafkan akulah yang baru saja meremehkanmu. Saya bersedia menerima hukuman apapun dari dokter ilahi Zhou, tetapi saya ingin bertanya. Bisakah kamu mengobati lukaku? Zhou Yu mengangguk. Tentu saja bisa. Lei Mingshan berlutut karena kegirangan. Selama Dr. Zhou bisa menyelamatkanku, aku, Lei Mingshan, pasti akan membalas budimu dengan segenap kemampuanku. Zhou Yu tersenyum tipis dan membantunya berdiri. Anda terlalu baik, Tuan. Lei, aku sudah berjanji pada Master Pavilion Sui, dan tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku. Petik 2. Mendengar ini, Lei Mingshan menatap Sui Tianyu dengan wajah penuh malu. Master Pavilion Sui, maafkan aku salah paham barusan, dan aku minta maaf padamu. Sui Tianyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Asalkan Presiden Lei tidak mengatakan kalau aku hanya mempermainkanmu, tidak apa-apa. Lei Mingshan tampak malu. Zhou Yu berkata, kondisimu memerlukan penggunaan beberapa obat spiritual. Namun, beberapa obat spiritual ini mungkin cukup langka. Lei Mingshan segera berkata, tidak masalah, Dr. Zhou, apapun pengobatan spiritualnya, aku bisa menemukannya. Sui Tianyu juga berkata, saya membawa banyak obat spiritual berharga dari paviliun bambu dalam perjalanan saya ke Yancheng, dan jika diperlukan, saya dapat menyediakannya kapan saja.
Zhou Yu mengangguk dan menulis sebuah daftar. Lei Mingshan segera memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Harus dikatakan bahwa Lei Mingshan, sebagai pemasok pasir terbesar di wilayah negara bagian Qin, memiliki koneksi dan sumber daya yang melampaui harapan Zhou Yu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua bahan obat yang tercantum pada catatan Zhou Yu dikirimkan satu demi satu. Zhou Yu menyerahkan obat spiritual kepada Li Xuangxuang dan memberitahunya cara meramunya. Tak lama kemudian, Li Xuangxuang telah menyiapkan kaldu obat. Zhou Yu berkata pada Lei Mingshan, "Presiden Lei, ikuti saya ke ruang perawatan. Mungkin akan sedikit menyakitkan nanti, kamu harus menanggungnya." Lei Mingshan menepuk dadanya dan berkata, "Dokter Zhou, seumur hidupku, aku, Lei Mingshan, tidak pernah takut akan rasa sakit. Lanjutkan saja pengobatannya." Petik 2. Zhou Yu tersenyum tipis, dan tanpa basa-basi lagi, meminta Lei Mingshan untuk berbaring. Dia kemudian langsung menuangkan kaldu obat itu ke perut bagian bawahnya. Dalam sekejap, gelombang panas meningkat. Pupil mata Lei Mingshan menyusut tajam, dan keringat dingin mengalir dari dahinya. Namun, dia tidak bersuara. Zhou Yu menaruh tangannya di perutnya, dan Nether Fire Truki mengalir tanpa henti ke dalamnya. Di bawah katalisis Nether Fire Truki, obat itu mulai memperbaiki luka di dantiannya sedikit demi sedikit. Keadaan ini berlangsung selama lebih dari 3 jam. Baru setelah semua khasiat obatnya terserap, Zhou Yu menarik Nether Fire Truki. Saat itu, Lei Mingshan terbaring di tempat tidur, hampir pingsan. "Sudah selesai. Cedera di dantianmu telah sembuh sementara. Namun, akan memakan waktu beberapa hari lagi agar dantianmu stabil sepenuhnya." Petik 2. Lei Mingshan segera menutup matanya dan diam-diam merasakan kondisi dantiannya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. "Dantianku terasa jauh lebih baik. Dan, aku bahkan bisa merasakan seberkas ki sejati. Mungkinkah, di kehidupan ini, aku bisa kembali menapaki jalan bela diri?" Lei Mingshan menatap Zhou Yu dengan tak percaya. Zhou Yu tersenyum sedikit. "Sekarang dantianmu sudah pulih, tentu saja kamu bisa berlatih kultivasi. Namun, jika Anda ingin kembali ke tingkat penyempurnaan ki Anda sebelumnya, selain berlatih sendiri dengan tekun, Anda perlu mencari metode lain." Pada saat ini, Lei Mingshan diliputi kegembiraan. Untuk mengetahui bahwa sebelumnya, dantiannya telah hancur total, dan hidupnya diperkirakan hanya bertahan 5 tahun lagi. Namun sekarang, hanya dalam beberapa jam, dantiannya tidak hanya pulih, tetapi ia juga mampu memurnikan ki lagi. Ini benar-benar seperti mimpi. Pada saat ini, Sui Tianyu, Lu Wuya, Li Xuangxuang, dan lainnya juga datang setelah mendengar berita tersebut. Melihat kesembuhan Lei Mingshan, semua orang gembira untuknya. Lei Mingshan turun dari tempat tidur, berlutut di lantai, dan membungkuk dalam-dalam. "Dokter Zhou, saya tidak dapat membalas kebaikan sebesar ini. Jika suatu saat kamu membutuhkan bantuanku, Lei Mingshan, katakan saja." Petik 2. Zhou Yu, tanpa bersikap sopan, berkata, "Presiden Lei, kebetulan, ada sesuatu yang memang saya butuhkan bantuan Anda saat ini." Bab 169. Tertipu. "Dokter Zhou, silakan lanjutkan." Seperti ini. Zhou Yu menjelaskan secara singkat kesulitan yang tengah dihadapi Lin Group akibat terganggunya pasokan pasir mereka. Setelah mendengar ini, Lei Mingshan menepuk dadanya dan berkata, "Itu masalah kecil, serahkan saja padaku. Saya jamin bahwa pasokan pasir grup Lin akan mencukupi dan harganya akan rendah mulai sekarang." Petik 2. Zhou Yu mengingatkannya. "Presiden Lei, masalah ini mungkin ditujukan kepada grup Lin oleh seseorang yang berada di balik layar. Jika kamu memilih untuk membantu grup Lin, kamu mungkin akan menyinggung beberapa orang, dan kemudian masalah bisa datang padamu." Petik 2. Lei Mingshan berkata tanpa peduli. "Saya, Lei Mingshan, memulai dari nol dan sampai ke tempat saya sekarang selangkah demi selangkah dengan bantuan sekelompok saudara yang bersumpah untuk mengikuti saya sampai mati, dan keberanian saya yang tak kenal takut. Sedikit masalah tidak ada apa-apanya. Selain itu, saya mengendalikan rantai pasokan pasir dari hulu ke hilir. Tidak akan mudah bagi orang lain untuk menimbulkan masalah." Zhou Yu mengangguk dan berkata, "Presiden Lei, jika ada masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, segera hubungi saya, dan saya akan menanganinya." Lei Mingshan terkekeh. "Baiklah. Ngomong-ngomong, apakah Presiden Lin ada di sini? Jika memang begitu, aku akan segera berbicara dengannya." Petik 2. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. "Presiden Lin belum kembali, dia seharusnya kembali besok." "Baiklah, kalau begitu aku akan berbicara dengannya besok." Setelah meninggalkan Bencao Tang, Zhou Yu langsung kembali ke keluarga Lin. Saat Zhou Yu tiba di rumah keluarga Lin, hari sudah sore. Begitu Zhou Yu masuk, dia melihat Lin Luoluo telah kembali. Namun, kulitnya sangat jelek, matanya bengkak seolah-olah dia baru saja menangis. Dan Lin Wanhao duduk di samping, terus-menerus merokok,
menciptakan suasana yang sangat menyesakkan di dalam rumah. Zhou Yu bertanya dengan bingung. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Lin Wanhao mendesah dalam-dalam. Zhou Yu, kamu kembali tepat waktu. Ada masalah besar dengan kelompok itu. Luo pergi ke kota Yu untuk mencari jalur pasokan pasir, dan akhirnya ditipu sebesar 1 miliar yuan sebagai deposit, kini uangnya habis, dan masalah pasokan pasir masih belum terselesaikan. Terlebih lagi, kita telah terjerat oleh pihak lain yang sekarang menuntut ganti rugi sebesar 10 miliar yuan, dan mereka menginginkannya besok. Petik 2. Kelompok ini benar-benar dalam kesulitan sekarang. Ditipu. Zhou Yu menyipitkan matanya. Siapa yang melakukannya? Beritahu saya, dan saya akan mendapatkan uangnya kembali. Pada saat ini, Lin Luo, dengan mata merahnya, sangat tidak stabil secara emosional. Bagaimana kita bisa mendapatkannya kembali? Mereka datang dengan persiapan matang, setiap tahapan operasinya legal dan sempurna, belum lagi saya menandatangani kontraknya dengan sukarela. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun untuk ini, kalau ada yang harus disalahkan, itu aku sendiri yang terlalu cemas dan tidak menyadari konspirasi mereka, aku memang pantas ditipu. Wajah Lin Luo penuh dengan penyesalan pada dirinya sendiri, seakan-akan dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Lin Wanhao buru-buru menghiburnya. Luo, tidak apa-apa, kita pikirkan cara lain. Kami akan menyelesaikan masalah ini. Lin Luo menggelengkan kepalanya. Ayah, kamu tidak mengerti, masalah ini tidak sederhana. Awalnya saya pikir hanya pemasok pasir di Yancheng yang menolak memasok kami, tapi ternyata pemasok pasir di kota Yu sudah diam-diam berkolusi dengan pemasok pasir di Yancheng. Saya tertipu karena saya gagal menyadari hal ini. Coba pikirkan, sebuah entitas yang bisa diam-diam mengendalikan pemasok pasir di Yancheng dan kota Yu, kekuatan macam apa itu? Setidaknya, itu tidak bisa menjadi kekuatan lokal di Yancheng. Saya pikir, orang dengan kemampuan seperti itu setidaknya harus setingkat dengan keluarga Lin di kota provinsi. Mungkin itu mereka. Mendengar ini, Lin Wanhao kehilangan kata-kata. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan hal ini? Namun apa yang dapat mereka lakukan jika mengetahui hal ini? Grup Lin, meskipun telah mencaplok grup Zhongsheng dan tumbuh dengan cepat kekuatannya, masih saja hanya seekor domba gemuk dibandingkan sebelumnya. Melawan serigala dan harimau dari kota provinsi, apa yang mungkin mereka gunakan untuk melawan? Zhou Yu mengerutkan kening. Saya ingin tahu persis cara apa yang mereka gunakan, mungkin, saya punya cara untuk menyelesaikannya. Marah, Lin Luo membentak. Apa yang bisa kamu lakukan? Entah bagaimana, kamu hanya akan mencoba melawan mereka secara fisik, kan? Aku bilang padamu, tentu saja tidak. Grup Lin tidak mampu menanggung masalah lagi sekarang. Zhou Yu tampak terdiam. Apakah dia benar-benar tampak seperti penjahat di mata Lin Luo? Presiden Lin, saya juga orang yang pandai bernalar, loh. Lin Wanhao dengan cepat berkata. Zhou Yu, beginilah yang terjadi. Kali ini Luo pergi ke kota Yu ke pemasok bernama Luo Sangwang. Ketika dia berdiskusi tentang penyediaan pasokan dengannya, dia langsung setuju, dia hanya punya satu syarat, yaitu menjadi pemasok eksklusif untuk Lin Group. Hingga kemarin, semua pemasok Lin Group telah berhenti memasok, jadi wajar saja jika Luo tidak terlalu banyak berpikir dan setuju dengan Luo Sangwang, menandatangani kontrak dan membayar deposit sebesar 1 miliar yuan. Namun siapa sangka, saat Luo hendak pulang, tiba-tiba salah satu pemasok dari Yancheng mengirimkan sejumlah barang ke Lin Group. Begitu barang sampai di lokasi konstruksi, Luo Sangwang tahu dan menelepon untuk menuntut ganti rugi, bahkan mengirimkan buktinya. Berdasarkan kontrak, pihak yang melanggar harus membayar 10 kali lipat uang jaminan sebagai denda, dan besok, ia akan datang sendiri untuk menagih ganti rugi. Begitulah kira-kira situasinya. Sekarang Zhou Yu mengerti mengapa Lin Luo mengatakan para pemasok di Yancheng dan kota Yu berkolusi di belakang layar. Tanpa kolusi, kebetulan seperti itu tidak mungkin terjadi. Ini jelas merupakan jebakan yang ditujukan kepada Lin Luo. Kilatan melintas di mata Zhou Yu. Besok, saya akan menyelesaikan masalah ini dan memastikan mereka membayar uangnya. Bab 170. Tanda tangani kontrak. Hari berikutnya, Lin Luo tiba di perusahaan kelompok pagi-pagi sekali bersama Zhou Yu. Tidak lama kemudian Luo Sangwang tiba. Meskipun Zhou Yu telah memberikan jaminan tegas pada malam sebelumnya, Lin Luo masih agak cemas. Untuk masalah yang melibatkan Luo Sangwang ini, pihak lain sudah sangat siap, dengan bukti yang tak terbantahkan, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhou Yu untuk mendapatkan kembali uang itu. Zhou Yu dan Lin Luo memasuki ruang resepsi. Di dalamnya duduk seorang pria parubaya dengan potongan rambut Mediterania. Orang ini adalah Luo Sangwang. Saat melihat Lin Luo Sangwang segera menunjukkan senyuman jahat. Lin, saya yakin Anda telah melihat dokumen yang saya kirim. Perusahaan Lin Anda melanggar kontrak terlebih dahulu, dan buktinya konklusif. Bayar biaya pelanggaran kontrak sekarang. Jika ini dibawa ke pengadilan, kerugian perusahaan Lin Anda akan mencapai lebih dari 10 miliar.
Luo Sangwang menatap Lin Luoluo dengan ekspresi arogan dan puas diri, seakan-akan dia telah memojokkannya. Wajah Lin Luoluo berubah jelek, dia tidak mengatakan apapun, malah berbalik untuk melihat bagaimana Zhou Yu akan menangani situasi tersebut. Zhou Yu menatap Luo Sangwang dan berkata sambil tersenyum. Luo, memang benar, kelompok kita adalah pihak yang melanggar kontrak, dan membayar denda adalah hal yang benar. Petik 2. Namun, saya ingin bertanya, setelah kami melakukan kompensasi, apakah kelompok Anda akan tetap memasok barang kepada kami? Luo Sangwang terkejut. Dan siapakah orang ini? Saya juga seorang eksekutif senior di Lin Corporation, saya dapat membuat keputusan atas nama Ibu. Lin. Petik 2. Luo Sangwang menatap Lin Luoluo dengan pandangan ingin tahu. Lin Luoluo, tidak yakin dengan apa yang direncanakan Zhou Yu, tetap menganggukkan kepalanya. Namanya Zhou Yu, dan dia bisa memutuskan untukku. Luo Sangwang tertawa. Zhou tampaknya orang yang jujur. Tidak masalah, selama Lin Corporation mau membayar denda, kita masih bisa membahas kemitraan. Zhou Yu mulai berbicara. Luo, Anda tentu menyadari kesulitan yang dihadapi oleh Lin Corporation. Kami sangat membutuhkan pasokan pasir, dan saya harap Anda dapat menawarkan harga serendah mungkin. Lin Corporation akan menandatangani kontrak pasokan selama 10 tahun dengan Anda. Petik 2. Mendengar ini, Luo Sangwang mencibir dalam hati. Perusahaan Lin pastilah putus asa, bersedia bekerja sama bahkan setelah mengalami kerugian seperti itu. Nah, kalau dagingnya sudah sampai ke bibir, sungguh bodoh kalau tidak memakannya. Dia mungkin juga memanfaatkan mereka lagi, dan mungkin menggunakan kesempatan itu untuk menelanjangi Lin Corporation sepenuhnya. Luo Sangwang mengangguk. Tentu saja, tidak masalah. Zhou Yu berkata sambil tersenyum, Tuan. Luo, saya sebutkan harga terendah untuk memasok barang. Jika kebetulan ada harga yang lebih rendah di pasaran, Anda juga harus membayar kami biaya penalti, apakah itu tidak masalah? Tanpa berpikir dua kali, Luo Sangwang mengangguk. Tentu saja, itu tidak masalah. Dia mencibir pada dirinya sendiri. Orang yang memanipulasi pemutusan pasokan ke Lin Corporation dari balik layar adalah tokoh besar di kota Yu. Petinggi itu telah menjelaskan, tidak ada satupun pihak di pasar yang akan memasok barang ke Lin Corporation. Sekarang, sebagai satu-satunya yang mengutip harga, bukankah dia adalah harga terendah secara default? Ini adalah rencana yang sepenuhnya sangat ampuh. Zhou Yu menyuruh Wang Miao membawa kontrak yang telah disiapkan sebelumnya. Kontraknya sudah siap, Tuan. Luo, tolong lihat. Luo Sangwang mengambil kontrak itu dan menelitinya dengan saksama. Kontraknya sepenuhnya standar tanpa ada tipuan, kecuali satu persyaratan dalam metode pasokan. Persyaratannya adalah barang yang disediakan Luo Sangwang harus memiliki harga terendah, atau akan dikenakan denda 10 kali lipat dari jumlah deposit. Melihat tuntutan ini, mata Luo Sangwang berkilat dingin. Tampaknya Lin Corporation benar-benar terdesak ke tembok. Berapa banyak uang muka yang Anda rencanakan untuk membeli barang kali ini? Zhou Yu tersenyum tipis. 10 miliar. Termasuk 10 miliar untuk biaya pelanggaran kontrak, kami akan membayar Anda 20 miliar sekaligus. Ekspresi Lin Luoluo berubah sangat jelek saat mendengar ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yu akan setuju membayar Luo Sangwang 20 miliar. Lin Corporation hanya memiliki sedikit lebih dari 20 miliar dalam pembukuannya, dan itu setelah akuisisi Zhongsheng Group. Luo Sangwang jelas datang untuk mengeksploitasi Lin Corporation, dan sekarang mereka bahkan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengannya. Jika Luo Sangwang memainkan trik lagi dan arus kas Lin Corporation hancur, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah kebangkrutan. Jika dia tahu Zhou Yu akan melakukan hal ini, dia tidak akan pernah setuju. Lin Luoluo, panik dan marah, segera mencoba menghentikan Zhou Yu. Namun, Luo Sangwang, yang menyadari perubahan ekspresi Lin Luoluo, berbicara sebelum dia bisa. Kontrak ini baik-baik saja. Setelah mengatakan ini, dia segera menandatangani namanya. Baiklah, kontraknya sudah ditandatangani, bayar. Raut wajah Lin Luoluo berubah sangat mengerikan. Sudah berakhir. Sekarang semuanya hancur total. Zhou Yu tersenyum sedikit dan berkata kepada Lin Luoluo. Lin, suruh Departemen Keuangan mentransfer dana kepadanya. Petik 2. Lin Luoluo menatap Zhou Yu dengan marah. Apakah kamu menyadari akibat dari apa yang kamu lakukan? Sebelum Zhou Yu bisa menjawab, Luo Sangwang tertawa terbahak-bahak. Lin, tidak ada jalan kembali sekarang. Bayar saya 20 miliar itu sekarang juga, atau saya akan segera menghubungi pengacara saya untuk menuntut Anda. Saya jamin Anda akan bangkrut dalam waktu seminggu. Petik 2. Sambil berbicara, Luo Sangwang mengambil kontrak yang baru ditandatangani dan melambaikannya di depan Lin Luoluo sambil tersenyum sinis. Sekadar mengingatkan, kontrak ini hanya menentukan batas waktu pembayaran di muka dan tidak menetapkan batas waktu pengiriman. Ini berarti kamu harus membayar uang muka hari ini, tapi aku bisa memutuskan kapan aku ingin mengirimkan barangnya. Mendengar ini, Lin Luoluo tertegun.
Dia tidak pernah menduga Zhou Yu akan menyusun kontrak seperti itu. Bukankah ini secara terang-terangan mendorong Lin Corporation ke dalam lubang api? Lin Luoluo, gemetar karena marah, menatap Zhou Yu. Apa sebenarnya yang sedang kamu coba lakukan? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.